Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan kitab jurmiyahnya, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Babu dzarfi zamani wa dzarfil makani. Bab menjelaskan tentang dzarf zaman dan dzarf makan. Dzarfu zamani huwasmu zamani al-mansubu bitakdiri fi. Dzarf zaman adalah nama waktu yang dinasobkan dengan mengira-ngirakan fi. Nahwul yoma wa lailata wa ghadwatan wa bukrotan wa saharan wa hudan wa atamatan wa sobahan wa masaan wa abatan wa amatan wa khinan wa ma'asbah dalik. Contohnya adalah lafaz al-yaum wa lailah wa ghadwatan sampai akhir, dan contoh-contoh yang menyerupai dari semua yang telah disebutkan. Wa dzarful makani huwasmul makanil mansubu bitakdiri fi. Sedangkan dzarf makan adalah nama tempat yang dinasobkan dengan mengira-ngirakan fi. Nahwu amama wa khalfa wa qudama wa waro'a wa fauqa wa tahta wa inda wa ma'a wa izza'a wa khida'a wa tilqa'a wa sama wa guna wa ma asbaha dalik. Contohnya seperti lafaz amama wa khalfa dan seterusnya sampai akhir, wa ma asbaha dalik, dan contoh-contoh yang menyerupai dari semua yang telah disebutkan. Dzaraf itu kalau secara bahasa maknanya adalah wadah atau tempat. Sedangkan yang dikehendaki menurut ulama ahli nahwu di dalam permasalahan ini adalah maf'ul fi. Kemarin sudah kita bahas ada namanya maf'ul bih, berarti sasaran. Ada namanya maf'ul mutlak, berarti penguat. Dan sekarang kita akan membahas maf'ul fi. Maf'ul fi ini ada dua, ada namanya dzaraf makan dan ada namanya dzaraf zaman. Kalau dzaraf zaman ini berarti isim yang dibaca nasab yang menunjukkan waktu yang mengira-ngirakan maknanya fi, berarti keterangan waktu mudahnya. Dzaraf zaman sendiri ini dibagi menjadi dua. Ada namanya dzaraf zaman yang mukhtas dan ada namanya dzaraf zaman yang mubham. Dzaraf zaman yang mukhtas ini berarti dikhususkan, yakni menunjukkan ukuran waktu tertentu. Ada namanya dzaraf zaman yang mubham, berarti menunjukkan waktu yang tidak ditentukan dan tidak dibatasi. Dzaraf zaman yang mubham ataupun mukhtas ini kedua-duanya boleh diterkib menjadi maf'ul fi. Jadi yang mubham ini boleh diterkib menjadi maf'ul fi, yang mukhtas ini juga sama. Untuk contoh yang disampaikan oleh Kiai Musonef ini jumlahnya ada 12. Sudah saya siapkan kolomnya untuk lebih memperjelas contoh-contoh yang disampaikan oleh Kiai Musonef, dan sudah saya petakan mana dzaraf zaman yang mukhtas dan mana dzaraf zaman yang sifatnya mubham. Oke, yang pertama kita lihat di sini kolomnya. Yang pertama adalah lafaz al-yaum. Al-yaum itu artinya min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Waktu dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Terus yang kedua ada alailah, malam. Kalau al-yaum berarti hari, kalau alailah malam. Malam itu artinya min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri, mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Yang ketiga ada hudwatan. Hudwatan itu apa? Al-waktu ma baina sholatis subuhi wa tulu'i syamsi. Waktu antara sholat subuh dan terbitnya matahari itu namanya hudwatan. Kemudian yang keempat ada bukrotan. Bukrotan adalah awalun nahar, awal siang. Terus ada lagi saharon. Saharon itu berarti akhirul laili kubailal fajri, waktu di akhir malam sebelum fajar. Terus yang selanjutnya ada hodan. Hodan itu ismun lil yaum ba'da yaumika, hari setelah harimu berarti besok.
Terus ada lagi atamatan. Atamatan itu ismun li sulusul lailil awali, nama untuk sepertiga malam yang awal. Ada lagi yang kedelapan adalah sobahan, yakni ismun lil wakti alladhi yabtadi'u min awalin nisfil laili ila zawal, nama untuk waktu yang dimulai dari awal tengah malam yang kedua sampai tergelincirnya matahari. Terus ada lagi masaan. Masaan itu ismun lil waktil ladzi yabtadi'u minazawali ila nisfil laili, nama waktu yang dimulai dari tergelincirnya matahari sampai pertengahan malam. Kemudian contoh yang selanjutnya, abadan, amadan, wahinan. Ini adalah untuk contoh dzaraf yang mufham, yang menunjukkan ukuran waktu yang tidak ditentukan dan tidak dibatasi. Kalau untuk amadan wa abadan, ini berarti isim yang menunjukkan zaman yang akan datang yang tidak ada akhirnya. Ismun li zamanil mustaqbali alladzi la ghayata lintihaihi, berarti tidak ada batas akhirnya. Abadan selamanya, amadan sepanjang waktu, berarti tidak ada batas akhirnya. Terus yang terakhir ada khinan. Khinan itu ismun li zamanin mubhamin ghairu maklumil ibtidai walal intihai, nama untuk waktu yang tidak tertentu, yang tidak diketahui permulaan dan akhirnya. Ini namanya adalah khinan. Dan contoh-contoh yang lain yang menyerupai dari dua pembagian hal di atas, baik yang mukhtas ataupun yang mubham. Kemudian pembagian kedua dari dzaraf adalah dzaraf makan. Dzaraf makan ini berarti isim yang dibaca nasab yang menunjukkan keterangan tempat. Ini juga sama seperti halnya dzaraf zaman, dibagi menjadi dua. Ada namanya dzaraf makan mubham dan ada namanya dzaraf makan yang mukhtas. Kalau dzaraf mukhtas ini berarti tempat yang memiliki bentuk dan batas-batas tertentu. Umpama kita mengatakan al-masjid, masjid itu tempat. Masjid itu ada batas-batas tertentu. Maka kata al-masjid ini dinamakan dengan dzaraf makan yang mukhtas, yang tertentu, karena ada batas-batasnya. Sedangkan dzaraf makan yang mubham ini sebaliknya, yakni tempat yang tidak memiliki bentuk dan tidak memiliki batas-batas tertentu. Umpama kita contohkan amama di depan, waro'a belakang, dan seterusnya, maka dia tidak memiliki bentuk dan batas-batas tertentu. Dari pembagian dzaraf makan tersebut, yang dapat dinasobkan menjadi maf'ul fi hanyalah dzaraf makan yang mubham. Kalau tadi dzaraf zaman ini baik yang mubham ataupun mukhtas ini boleh untuk dinasobkan menjadi maf'ul fi. Tapi kalau untuk dzaraf makan yang boleh ditarkib menjadi maf'ul fi, dinasobkan dengan menjadi maf'ul fi, hanyalah dzaraf makan yang mubham, yang tidak memiliki bentuk dan batas-batas tertentu. Kalau yang memiliki bentuk dan batas-batas tertentu atau dzaraf makan yang mukhtas, ini harus dijerkan dengan menggunakan huruf jar. Umpama kita contohkan lafadz i'takaftu fil masjidi. Ini tidak boleh kita ungkapkan i'takaftu al masjida ing dalam masjid, seperti itu tidak boleh. Dinasobkan menjadi maf'ul bih tidak boleh, harus dijarkan dengan menggunakan huruf jar yang nyata, tidak dikira-kirakan. Berarti i'takaftu fil masjidi, seperti itu. Tidak boleh i'takaftu al masjida, karena kata al masjida ini merupakan tempat yang khusus, ada bentuk dan batas-batasnya. Kalau di dalam jurumiyahnya, lafadz-lafadz yang menunjukkan tempat atau dzaraf makan ini jumlahnya ada 13. Ada amama artinya di depan, kholfa di belakang,
Kudama maknanya sama, yakni di depan. Waro'a juga sama, di belakang. Fauqa di atas. Tahta di bawah. Inda di sisi. Ma'a bersama. Iza'a berhadapan dengan. Khida'a juga sama, berhadapan dengan. Tilqo'a ini juga sama, berhadapan dengan. Sama di sana. Huna di sini, dan lafat-lafat yang menyerupai dari contoh-contoh yang telah disebutkan oleh Kiai Musonef. Inilah yang dinamakan dengan dorof atau maf'ul fih. Maf'ul fih dibagi menjadi dua, ada dorof zaman dan ada dorof makan, keterangan tempat dan keterangan waktu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.